Welcome back. We are Warkop Gridiron Podcast, NFL Indonesia Podcast presented by Warkop Media. I'm your host Joey, and here's with my co-host Drake May, Raffiandra May, dan CJ Bernard Barokah Stroud. Hari ini Gue Screw gue that bukan Drake May. name. Gue bukan Drake May hari ini. bukan Drake May. Coba. Gue Oh, cult hero Patriots tahun 2018. Morgan Moises. Oh, bukan. Bukan dong. Sonny Michel. Sonny Michel. Michel. Ya, running back nomor draft round 1 Michel. ya, tahun 2000 berapa tuh Sonny Michel di draft, gue lupa. 2018. 2018 ya, dan ya dia 2018. pick 32 seingat gue. Waktu di draft itu gue juga lumayan kaget, kayak what the freak. Dan ya semua draftnya Patriots yang bikin kaget sih. betul, zaman Bill Belichick tuh draftnya kayak what are you doing. Pas kemarin diambil Mike Vrabel sudah mulai normal, sesuai konsensus, gue udah nggak kaget. Jadi thank you banget nih pertama buat semua yang udah tune in ke our latest podcast. Kita sekarang butuh bahas offensive side of the ball. Sekarang kita mau bahas defensive side of the ball, ya kan? Which is I think ini adalah the strength of this draft ya, terutama di edge rusher. Kayak hari ini Dewa Draft dan Burglar ngeluarin The Beast, which is kitab draft yang biasanya gue baca lebih banyak dibanding pekerjaan gue. Baru aja dikeluarin, jadi kalau lu langganan Atletik, lu coba dah. Enggak, gue yakin nggak bakal nyesel dia ngelihat 2.700 prospek. Crazy man. Gua Berarti Athletics, gue ingetnya kayak yang ngeluarin kan namanya Dan Brugler ya. Betul. Dan Brugler atau Dan Brugler. Itu dari tahun berapa ya berarti dia udah ngeluarin kitab The Beast ini? dan Oka Ya, orang-orang Tahun di rumah pada tahu. tahun dan Burglar tuh kayak pertama kali udah dari tahun 2000, kayaknya sebelum Covid deh, 2019 atau 2020 The Beast edisi pertama. Tapi Oka di intercept gua sama pertama- di intercept sama internet sendiri ya. gue pertama kali terekspos ke The Beast tuh kayak 2020 deh. Kita lihat 2021 ya pokoknya Kita pas lihat. tahun-tahun segitu pas masih ya waktu itu 2021 gue pertama kali liatin The Beast itu. gua Udah tuh 5 kayaknya tahun anjing gue. iya 6 kayaknya tahun berarti kalau. kayaknya segituan sih ya, kayak udah lama banget, which is gila sih itu dari yang zaman cuma dia kasih PDF sampai sekarang kalau ada versi ininya, versi oke-nya di website. Dan ini gila sih, lu nggak bakal nemu draft draft book Guide, ya, selengkap draft guide ini gitu ya. ya dimanapun. Betul. Shout out to the Beast. Bener. Nah kemarin Kecuali kalau Warkop nanti suatu saat mau bikin. Betul. Nah, gitu. Betul. Itu mungkin project ambisius di masa depan. Nah, Gila, Itu kita buat beresin apa ya? tier starter kita aja belum. Ini dua budgetnya suruh bikin belum gini. selesai. Budget bikin gini berapa hari MBG ya? Nggak berapa hari lah. Ya, Cukup takut jam aja. takut diserang algoritma, ampun. Iya betul. Lanjut. Ya. Terus hari ini ada beberapa pemain yang mau kita bahas ya. Kalau lu sempat ngelihat dari post Twitter kita kayak minggu lalu kita ngepost what we call blue chip dan star tier of this draft. Nah, kita mau bahas all the blue chips, all the star, and also maybe the tier below starter yang yang belum kita keluarin. Hopefully kita keluarin tepat waktu ya. Nah, pemainnya ada Sonny Styles, Caleb Downs. Di star level ada Mansur Delane, Jermaine McCoy, ada Ruben Bain, ada sebentar gue lagi ngintip, David Bailey dan Arvel Rees. Di draft tahun ini emang paling deep itu ada di edge. Kayak yes, di edge rusher. Kayak di top 100-nya Dan Brugler yang baru dikeluarin, dia di inside di edge rusher-nya ada 16. Di inside top 100. Wow. Yes. Edge rusher-nya ada berapa? 16. Holy shit. Yes, banyak banget. Edge rusher banyak banget. Dan menurut gue yang paling jelek posisi di sini tuh di tahun 2026 ini tuh ada di defensive tackle sih. Defensive tackle tuh sama tight end tipis banget menurut gue, tipis banget. Lebih tipis dari quarterback?
Oh, enggak, quarterback parah sih, quarterback paling parah. Tapi ya quarterback tuh literally gue kaget kalau ada 2 tahun kemarin aja gue kaget Jackson Dart masuk round 1. Tahun ini gue Iya. bakal kaget kalau nggak ada yang ngambil Ty Simpson. Oh, di round Ya, satu. di round Round 1. satu. Ya, Ya, lagi naik. Ininya lagi Banyak naik. banyak gorengan ya sebenarnya dari Banyak Ty Simpson gorengannya. itu. Banyak tuh gorengannya Ty itu Simpson bener. Kayak Orlovsky dibully anjir gara-gara dia ngepuji Ty Simpson ternyata satu agensi. Biasa. inside, Kemarin kan inside, insider pas trading gak sih itu jadinya? Matthew Stafford juga gitu kan, satu agensi ternyata. Betul. Gue kaget banget ini ada kenapa tiba-tiba Ty Simpson awal nih kalau season Alabama beres nih sampai week 8 7 gitu mungkin iya dia bisa masuk round 1. Abis itu dia ngedrop. Nah, nah ini top 100-nya Dan Burger. Sayangnya gue nggak bisa share screen karena takut nanti kita dipanggil ke court. Betul. Ya, Paywall. paywall. Soalnya ini paywall guys, kalau gratis nggak apa-apa. Nah di top Bener. 100 Dan Burglar, age ada 16, wide receiver ada 17. Lumayan ini ya, yes. Defensive tackle kalau mata gua nggak rabun cuma ada 7. Oh, Ya, damn. ya. Tight 7 yang masuk ke top 100 dan tight end cuma 5 gitu. Jadi kalau this year you guys need edge rusher, you guys need wide receiver atau bahkan offensive tackle, this is the year to pick them. Sedangkan kalau lo butuh defensive tackle atau bahkan guard, mungkin agak sedih sih gitu. Nah, sekarang kita mau bahas dari yang menurut gue, ini the beauty of this draft adalah the best player in this draft adalah safety. Caleb Oh, Downs ya out of Ohio State ya kan. Gue pengen nanya dulu sih mungkin ya ke Andra. If you are picking top 5 Andra, lu comfortable nggak sih ngambil safety top 5? Dengan prototipenya Caleb Downs sekarang dan apa yang sudah ditunjukkan sama Kyle Hamilton sama Nick Emmanwori, gua cukup comfortable ngambil Caleb Downs di top 5. Caleb Downs ya. I don't think I Caleb can Downs, ya. take any other kayak traditional safety, traditional free safety atau strong safety aja kayak biasa. Tapi kalau lu punya modern safety yang kayak Caleb Downs yang emang bisa line up di mana aja, I think itu salah satu apa ya, lu punya needs apapun di defense lu bisa plug in pakai si Caleb Downs gitu ya, kecuali kalau needs lu defensive tackle nggak mungkin dia bisa di defensive tackle. Tapi I guess dengan defensive coordinator yang oke dan juga dengan apapun yang mau gua play, apapun play yang mau gua pakai di defense, kalau gua mengambil Caleb Downs itu bisa jadi satu katalis lah. Dia menurut gua dia juga sebagai floor raiser juga buat defense siapapun, dan karena kemampuannya bisa line up tadi di mana aja, bisa coverage siapapun, itu menurut gua cukup comfortable buat dia jadi blue chip di defense. Gue selain eksplosif, IQ-nya pinter banget sih menurut gue. Kayak gue tuh pengen banget Giants ngambil di 5 sih. Kayak ini kayak menurut gue bisa somebody like Troy Polamalu level of legend gitu loh, atau athlete level of safety at the end of the day when we're set and done sih. Kalau buat Caleb Downs ya. Kalau menurut lo Kak, ya kan? Misalnya nih Texans ya kan, lu ada di pick 5. Texans butuh banget sekarang offensive line kan. Yes. Which is ada guard di top 5, ada offensive tackle di top 5 yang masih oke buat dipilih, dan ada Caleb Downs. Right, kayak positional value tuh safety kayak maybe kalau lu nonton NFL ya, safety probably the least kayak in impact, kayak selalu ada impact tiap snap kan. Nggak selalu safety itu di target, nggak selalu safety itu punya impact ke dalam play, tapi in trenches mereka selalu impact itu play per play, snap per snap. Ya. In this case Kak, kalau lu nih filosofi lu misalnya lu jadi GM Texans, which one do you choose Kak? Lu kayak prefer tetap positional value over your need, or just pick the best player available regardless posisinya
ya mungkin ya safety in this case gitu. Kalau in some cases kalau misalkan the best player available ya itu memang punya potensi luar biasa, ya that's the potential yang lu harus ambil. Karena uh, needs itu sebenarnya maybe bisa dicari di pick-pick selanjutnya karena masih bisa, karena first round pick dengan top 5 nanti bakal dapat early second round, dan juga itu mungkin bisa lebih ke best player available lagi atau filling the needs. Tapi kalau misalkan player yang tersedia di board dari tim NFL itu memang udah punya potensi luar biasa, dan juga secara accolade juga salah satu prospek terbaik di draft class itu, gua rasa ambil resiko itu adalah sesuatu yang paling aman buat kita, karena Oke. seenggaknya tim itu juga tahu kalau misalkan mereka ambil best player available, ya mereka ambil pemain yang paling bagus, dan ya kalau misalkan doesn't really work out, ya mungkin sistem doesn't work, atau mungkin cedera, atau mungkin apa alasannya lebih banyak dibandingkan kalau misalkan ambil player based on needs gitu ya. Oh. Jadi gue rasa sih kalau gue selalu melihat best player available taktik itu adalah sesuatu yang paling aman. Namun kalau misalkan memang needs yang dibutuhin itu benar-benar mendesak, misalkan kayak Texans waktu itu perlu tackle, atau misalkan sekarang Raiders butuh quarterback, itu kan memang needs yang luar biasa besar dan harus dipenuhin. Jadi itulah saat kalau misalkan tim NFL mau ngambil pemain berdasarkan dari needs mereka. Tapi selain itu, gue akan selalu ngambil pedoman bahwa best player available is always the way to go. Yes, dan itu gue setuju banget. Draft for needs biasanya will lead you to, sebenarnya draft pasti ada needs, but you just gotta meet like the value, right? Sama benar gak sih dia ada the best player in that position. Cuma especially in top 100 you just gotta take the best player available, man. Otherwise lu dari yang bisa end up sama the future athlete, lu cuma end up sama Evan Neal gitu kan. Jadi Raiders instead of bisa end up sama future Troy Polamalu, mereka bakal settle sama future Kirk lebih Cousins. atletik Jared Goff gitu. Betul. Future Kirk Cousins. Kenapa? Bentar ya. Ya itu yang bisa terjadi kalau lo draft for need. Cuma ya quarterback itu on its own class lah. Kayak menurut gua value-nya udah beda iya. Dan jujur selama gua ngeperhatiin prospek ya, menurut gue hal yang paling susah di project tuh quarterback, coy. Gue paling susah kayak ini, gue yakin bakal bagus nggak ya di NFL, which is terjadi sama Tua Tagovailoa. Karena gue yakin banget Tua kayak, wah ini mah future Hall of Fame, bakal menang Super Bowl atau enggak kayak Pro Bowl, All Pro. Ternyata tidak menang apapun. Kayak Pro Bowl sih. Cuma kayak god damn dia sekarang main di minimum kontrak dan terdampar di Falcons. Jadi susah banget sih menurut gue. Tapi kalau sekarang Caleb Downs nih ya. Lah kan lu bilang lu pengen banget Giants ngambil Caleb Downs. Dan the prospect of nyatuin Caleb Downs sama John Harbaugh dengan this new defensive scheme juga. Menurut lu apa sih yang bikin lu yakin Caleb Downs ini cocok, instead of mungkin bukan pemain yang di defense yang Giants perluin banget, tapi is he actually bisa cocok sama defense-nya Giants? Oke, jadi DC-nya Giants yang baru kan Denard Wilson ya, which is itu datang dari Harbaugh School of Defense. Dia sempat sama siapa namanya Mike McDonald, dia juga ya dia tapi juga sempat sama Todd Bowles ya kan. Jadi nih orang udah kecampur lah, udah ini. Tapi di Titans dia itu sering banget main what Jesse Minter atau Mike McDonald do, which is a zone coverage rotational-nya a lot ya kan. Which is there is why you need kayak pemain dengan high IQ kayak Caleb Downs yang bisa di line everywhere, mau di slot, mau di box, mau center fielder ya kan, single high safety. Makanya menurut gue Caleb Downs itu bakal cocok banget sama Denard Wilson. Jangan kan Denard Wilson, I think Caleb Downs bakal cocok sama what every kind of defensive scheme sih.
gitu, Yes. karena dia literally bisa dimanapun gitu. Emang dia mungkin kekurangannya nggak seatletik Kyle Hamilton ya. Kayak Hamilton kan kayak prototype, atau Nick Emanwori kan kayak prototype apa namanya, athletic safety gitu kan. Caleb Downs gak kayak gitu. Tapi menurut gua IQ-nya, coverage-nya, baiter, segalanya menurut gua dia bener top notch sih menurut gua, jauh. Soalnya dia pas freshman aja dia langsung start di Nick Saban tim waktu itu di Saban Alabama. tim, Ya. Alabama ya. Ya, dia juga bisa tackle, run, bisa buat bantu run defense, everything man. That is why gue pengen banget Caleb Downs. Nah, satu pemain nih ya yang gue takut banget di draft ini tuh Arvel Reese. Gua Takut gimana maksudnya? gue menurut Khawatir gua dengan bas prospeknya atau gimana tuh? rate-nya Arvel Reese tuh paling gede, ceilingnya juga paling gede. Ini menurut gue ya. Arvel Reese ini temennya Caleb Downs di Ohio State. Jadi lo bayangin di top 5 kemungkinan ada 3 defender Ohio State bisa maju ke top 5 ya kan. Gila tuh Arvel Reese, Sonny Styles sama Caleb Downs. Tapi gue pengen bahas Arvel Reese dulu sebelum kita ke Sonny Styles. Jadi ini adalah kalau lu main Madden bikin your player biasanya jadinya kayak Arvel Reese ya kan, 6'4", ya terus kayak 193 cm, 246 pounds, jadi kayak 120-an kilo, 100 kalau gua nggak salah. Ini dia super uber atletik kayak cyborg, sumpah. Kayak kalau nonton Sonny Styles ya, Sonny Styles tuh kayak do his role perfectly, tapi kayak ya udah, he fills the gap, he shoot the gap, he tackles, he do coverage. Arvel Reese tuh kayak hit seeking missile, terbang kemana-mana, seru dah, lebih seru nonton Arvel Reese. Tapi dia rely a lot with his athleticism. Dia kayak di Matt Patricia defense, dia kayak dipakai di segalanya. Dia bisa off ball, tapi dia bisa edge rusher, ya kan. Kalau lu mungkin gue nggak tahu ya, dia masuk, dia rush score-nya berapa ya. Cuma gue yakin kalau dia testing semua kayaknya bakal tinggi banget. Coba kita lihat Arvel Reese. Dia sayangnya nggak agility testing, tapi dia 9, nggak ada deh. Dia kayaknya nggak testing si Arvel Reese di RAS, jadi gue nggak bisa ini. Tapi gue nggak bohong, dia super atletis. Tapi yang gue takut, gue nggak tahu dia bagusnya main di mana. Nah, ini ngingetin gue kalau orang-orang takut Sonny Styles kayak Isaiah Simmons. Menurut gue Sonny Styles sama Isaiah Simmons mainnya jauh banget. Isaiah Simmons sama Arvel Reese ada kemiripan in terms kayak gue bingung nih orang bagusnya di mana ya. Gitu, kayak secara age, rusher, dia atletismnya super tinggi, tapi dia nggak punya pass rusher move plan kayak pure edge rusher gitu loh. Yang bandnya jelek man Arvel Reese kan? Yang video. Iya, yang bandnya jelek ya, yang bandnya jelek man Arvel iya, Reese kan? betul. Yang bandnya jelek tuh kemarin Alvarez. Nah, sedangkan kalau linebacker, gue udah lihat Sonny Styles play linebacker at a high level kan. Kayak menurut gue secara linebacker Sonny Styles lebih bagus. Kalau secara age, menurut gue Ruben Bain lebih bagus dibanding Arvel Reese. Cuma emang dia sangat eksplosif, powerful gitu kan, very fast, dan very tough gitu. Cuma ini tipe pemain yang gue takut karena semuanya rely sama atletism. Menurut lu Kak, ya kan? Gimana Yes. Andra? Kalau selama di Ohio State kemarin dia kesalahannya banyak yang ke cover sama Sonny Styles nggak sih? Karena kan mereka main bareng. Yes, correct. Ohio State deep banget ya rosternya gitu. Which is crazy ya. Arvel Reese, Caleb Downs sama Sonny Styles loh di Yes. satu tim. Makanya sebenarnya nilai 3 ini nih agak susah karena Betul. ketika ada satu yang bikin kesalahan, Ketutupan. kesalahannya udah ketutupan sama teammate Sama yang lain apa enggak nih? Betul. Anjing. Susah bener. Nah, gue jujur sih Kak, kalau lu Kak, ini tipe prospek yang paling lo takutin atau menurut lo paling exciting Kak, tipe kayak Arvel Reese gini? Arvel Reese, gue justru lebih optimis dengan tipe pemain yang uber atletik kayak gini ya, karena itu berarti dia punya ceiling yang luar biasa tinggi sebenarnya tinggi. secara atletik. Paling tinggi di draft ini Arvel Reese menurut gue, ceiling. Iya. Jadi di The Beast Report ini dari Dan Brugler itu Arvel Reese nomor 1. Arvel Reese nomor 1 in the draft board dari The Athletic.
Ya, dia memang tipe twinner edge rusher ya. Jadi itu dia memang diposisikan sebagai edge rusher di Ohio State, tapi di sisi lain tuh kayak dia juga bisa diposisikan sebagai off-ball linebacker, which is very Betul. crazy untuk pemain dengan komposisi badan kayak dia yang Betul. sebenarnya memang sering mainnya edge rusher tapi bisa main off-ball linebacker, itu gila memang. Eh, karena waktu kita bikin comparison pemain dan juga analisa pemain star dan juga blue chipper kemarin di IG Warkop itu, so gue yang bikin tentang Alvarez. Alvarez secara postur, secara gaya main, terus juga secara prospek dia masuk NFL juga, dia itu uber atletik, terus tapi posisinya edge rusher, tapi banyak yang kayak mungkin dia agak terlalu kecil atau agak terlalu slender. Comparison yang gue bikin di situ adalah dia secara badan mirip dengan Will Anderson. Betul. Secara badan Will Anderson. Karena Will Anderson pun pas dia di 2023, gue ngeliat kayak dia badannya, gue ngeliatnya dia malah lebih kayak middle linebacker secara postur ya, secara postur. Tapi memang Will Anderson dan juga Alvarez punya speed move yang luar biasa efektif dan bikin mereka jadi pass rusher yang efektif juga di college. Di Will Anderson di Alabama, lalu juga Alvarez di Ohio State. Dan juga gue sempat punya comparison dia cara mainnya seperti pemain Minnesota Vikings zaman dulu, yaitu Anthony Barr. Bedanya Anthony Barr itu adalah raw prospect yang punya speed luar biasa, tapi dia jauh lebih tinggi dibandingkan Alvarez. Nah, tapi kalau misalkan Alvarez punya physical trait yang luar biasa, dan gue mungkin kurang tahu tentang intangibles-nya karena gue belum terlalu banyak mendengar kayak report tentang interviews atau beberapa komen soal dari insider di Ohio State tentang Alvarez. Tapi kalau dia little bit coachable, dia coachable banget, dan lu bisa ngelatih traits, lu bisa ngelatih intangible, lu bisa ngelatih intelligence. Tapi pro athleticism itu jarang bisa didapat dari prospek manapun. Dan Alvarez itu gua rasa adalah paket paling lengkap dari sebuah athleticism. Lo bikin pemain dari Madden, lo bikin edge rusher atau linebacker, itu adalah Alvarez adalah paket paling lengkap di antara semuanya. Oke, berarti Oka lebih optimis ya dibanding gue. Karena jujur, Iya. gue masih nggak tahu Alvarez ke Jets atau turun dari mana. Gue cuma takut kalau dia ke Giants, nih orang dipasang di mana, gitu. Gue nggak kepikiran. Nah, kalau buat lu, Ndra, lu ngeliat Alvarez nih ya kan. Terus ada kayak pure linebacker sama atletiknya, baru convert dari safety linebacker Sonny Styles ya kan. Sama-sama dua-duanya sama-sama atletik. Sonny Styles lebih panjang, I think range-nya lebih gede dibanding Alvarez. Yes. Range-nya lebih panjang, yes. Konteks. Berapa inch? Is it gerti? Atau gerti atau pisangi? Atau menukik seperti Tsubasa Drive Shoot? Bangsat. Emang anjing lu semua. Anjing gue hilang isi kepala gue. Sekarang isi kepala gue titik Alvarez atau Sonny Styles sebagai yang lebih panjang. Kalau lu, Ndra, lu prefer project kayak Alvarez atau kayak Sonny Styles yang the perfect linebacker in this draft gitu? At the end of the day, kalau antara dua best player available antara Alvarez atau Sonny Styles, ya balik lagi ke needs. Tapi gue jujur kalau gue lebih suka kayak proyekan kayak Alvarez juga, sama kayak Oka, karena athleticism di defense ya, terutama athleticism di defense itu benar-benar berharga, jarang banget bisa didapat. Dan sisa dari traits-nya itu ya he's a developmental project gitu loh buat kedepannya nanti. Sisanya kan kayak move-nya buat teknik-teknik pass rush-nya mau kayak apa, tapi at least
buat move-move yang simple. Mungkin dia udah punya eksplosivitasnya, dia udah punya powernya buat rush, dan itu kan bukan sesuatu yang harus dilatih lebih lanjut gitu loh. Dia udah punya dasarnya itu tuh. Floor-nya dia udah tinggi banget. Floor-nya si siapa? Arvel Si sih ibaratnya udah Alvarez. tinggi banget, tapi ceilingnya nanti gimana pelatihnya nge-coach dia kan. So itu yang menurut gue paling penting ya. Gue lebih suka gimana Arvelis itu lebih oke in terms of athleticism sama coachable-nya. Tapi kalaupun gue end up sama Sonny Styles yang emang udah pure linebacker, ngerti cara main di linebacker kayak apa, eh, itu buat gue nggak masalah juga, karena at Iya, the end of the day ini adalah tiga ya gue masukin ya, tiga sama iya, Caleb Downs. Ini adalah tiga pemain yang benar-benar kalau lu punya tiga-tiganya langsung di lapangan ya cheat code kayak Ohio State sebenarnya. Tapi Hmm. you cannot go wrong with any of these three sih sebenarnya. Cannot go wrong with any of these three. Kalau lu draft Alvarez, lu mau taruh di mana? Edge atau linebacker? Edge Edge. anjir. Gue butuh edge anjing. Butuh masalah. Butuh edge rusher kalau. Kalau lu gimana, Kak? Lu prefer Alvarez di edge juga atau linebacker? Gue tetap akan pilih dia sebagai edge ya. Dia secara potensi juga dia punya potensi yang lebih besar di sana dibandingkan kalau misalkan off ball linebacker. I think itu adalah posisi yang lebih kompleks dan dia akan Lebih harus demanding adapt. gak sih? Secara Iya, mental lebih demanding Oh, sih jelas, kalau jelas. Iya. linebacker. Linebacker itu apalagi off ball linebacker, lu harus jadi commander di lapangan gitu, lu harus jadi betul. kapten dan lu harus punya visi yang lebih luas dibandingkan pemain-pemain lainnya. Posisi edge rusher sendiri tuh dia lebih simple, memang lebih physical, tapi dia lebih kayak direct dia. Jadi nggak yang perlu istilahnya kayak belajar lebih banyak lagi. Edge rusher, once you have the move, once you have the physical aspect, itu lu bisa menang di trenches. Jadi dan gue yakin sebenarnya Alvarez sendiri pun bakal lebih milih jadi edge rushers karena posisi yang lebih premium, maybe bisa dapat gaji lebih besar di situ, dan juga secara track record dia udah sering jadi edge rusher. Tapi dia memang bisa juga untuk drop back to coverage. Jadi dia akan tetap pilih jadi edge rusher dan tim di NFL akan lebih suka masang dia sebagai edge rusher. I see. Kalau gue jujur ya, gue lebih prefer Alvarez jadi off ball linebacker, tapi gue paham sih. Kalau lu pick somebody that high dan bisa jadi edge rusher, of course coba dulu jadi edge rusher. I think he can be one. Cuma ya it's gonna take kayak mungkin first seasonnya bakal a little bit rough, tergantung dia segimana bisa develop pass rusher move dia sih. Nah, untuk nih linebacker terbaik di draft ini ada Sonny Styles. Nah, Sonny Styles ini 6'5", dia tinggi banget. 6'5" itu berarti around 195-196 cm, 244 pound, 120 kilo juga. Ini orang baru di-convert dari safety jadi linebacker di tahun 2024. 2024 dia miss tackle-nya gede banget, hampir 20%. 2025 dia cuma miss 2 tackle. Jadi ini pemain yang masih berkembang di posisi linebacker. Dan as you can see kalau dia naik banget kan di combine, itu mau dia loncatnya, mau dia larinya, this is a super tall, freakish, athletic linebacker that can do anything. Kalau mau dia run defense bisa, lu pengen dia shoot the gap bisa, he can identify the run development very well, bisa ngeblitz, bisa coverage juga, although coverage skillnya nggak super gila banget sih menurut gua, nggak kayak Fred Warner level of coverage, but he can do it. Dan lu mau match dia sama tight end slot receiver, he can do it all. Kekurangan Sonny Styles mungkin cuma satu atau dua ya di kepikiran gua. Pertama, dia tinggi banget, tackling dia suka nggak beres. Maksudnya dia cuma miss 2 tackle, tapi I wish
dia bisa finish the tackle properly aja sih gitu kan, tapi dia tackle tuh tinggi banget masalahnya. Jadi kayak paham kan ya, kalau misalnya lu tackle people yang lebih rendah dibanding lu dan lu lebih tinggi, ya kan, it's kind of hard to finish it. Nah, that's what happened with Sonny Styles. Jadi kayak gue pengen dia clean up a bit his tackle technique to make sure dia bisa finish properly. Dan yang kedua adalah gue bingung ngeproyeksi linebacker kadang, apalagi selevel ini ya. Kayak terakhir tuh linebacker round 1 yang di setinggi ini kan Jack Campbell ya, kayaknya terus yang di Pack Lions dua tahun lalu kalau nggak salah ya, bareng sama Jahmyr Gibbs. Ya kan, gue tuh suka bingung kayak how to project linebacker, karena ya Sonny Styles atletik, cuma di NFL hampir semuanya atletik gitu kan. Kayak how do you the gap between you and the other players itu ya semakin dikit gitu sih. Although this man really can do it all. Itu cuma itu doang sih, kayak very nitpicky, kayak menurut gue kurangnya. Gue cuma bingung projectnya sama tackling tekniknya. Other than that, gue nggak punya isu sih mengenai Sonny Styles. A very good player, ya kan. Cuma balik lagi nih, ya kan. Do you feel comfortable picking linebacker this high? Itu sih masalahnya. Karena kalau lu punya wide receiver, lu pick quarterback, lu tahu lu pengen dia jadi kayak Tom Brady. Lu pick wide receiver, lu pengen dia jadi kayak Justin Jefferson. Right off the bat, dan biasanya itu translatable langsung. Linebacker, jujur, gua bingung projectnya. So, Andra dulu deh. Andra, menurut lu picking linebacker this high, ya kan? Again, ini udah lama banget. Gue nggak tahu kapan terakhir linebacker di pick kayak di top 7 kayaknya ya. Is it gonna be worth it, Dra? Atau mending kayak lu pilih mungkin nggak needs gitu, cuma the flashiest position kayak wide receiver, mungkin kalau ada Carnell Tate, Jordan Tyson atau Michael Lemon, which one do you prefer gitu? Kalau lihat mock draft, Sonny Styles tuh kemana sih kebanyakan? Ke Giants. Nggak keluar top 10 kan? Nggak keluar. Dia biasanya mentoknya di Giants. Sering banget gue lihat Giants pick Sonny Styles. Dia masih ke tipe yang best player available, tapi masih agak dengan tanda kutip lah. Kalau misalkan tim lu udah mulai lengkap di posisi lain yang lebih premium, lu ambil Sonny Styles. Lu udah nggak ada needs yang begitu glaring di other position, lu pilih linebacker di posisi itu. Karena again, defense itu sekarang arahnya udah kayak positionless defense lah. Lu bisa naruh linebacker di mana aja, dengan role apa aja. Dan kalau emang ada seorang defensive player yang bisa main sebagai as a defensive player instead of cuma sekedar linebacker atau cuma sekedar sesuai role yang apa yang dikasih ke dia, ya dia udah masuk ke level yang berbeda gitu loh buat needs-nya needs-nya tim ke pemain. Tapi again, kalau emang dia cuman, ya gue nggak bilang Sonny Styles cuman sekedar linebacker sih. He's really good linebacker. Dia juga tim kapten kan selama di Ohio State kemarin. He's a team leader juga. Dari beberapa report juga dia dibilang sebagai salah satu team leader yang oke di Ohio State. So there you have that, ada additional value-nya. Menurut gue it's okay buat ngambil, in this case Sonny Styles agak tinggi. Tapi kalau in terms of linebacker, gue bakal kayak oke, apakah tim gue udah oke di needs yang lain, adakah posisi yang lebih glaring kayak kalau misalnya quarterback ya quarterback. Kalau misalnya needs gue cuma running back dan even ada Jeremiah Love gitu di situ, enggak sih, kalau Jeremiah Love nggak bakal gue skip. Tapi kayak kalau running back satu level lah mungkin di bawah Jeremiah Love, tapi ada Sonny Styles di situ, ya mungkin gue bakal pilih Sonny Styles tetap ya Sonny Styles. Oke. Tapi depends. Kalau lu gimana, Kak? Your thoughts about, ya kayak Andra bilang ya, sekarang tuh especially with the emergence of like Mike McDowell defense, kayaknya tuh ngeblur ya, apa itu safety, ya apa itu linebacker, itu lumayan ngeblur gitu. So kalau lu Kak Texans ada di posisi untuk draft this player, would you be comfortable gitu, Kak?
Atau lu kayak sama kayak Andra, udahlah cari needs yang lain dulu. Apalagi linebacker, although linebacker itu kayak uh, still important position, mungkin gak se-important cornerback gitu misalnya. Hmm. Ya, kalau untuk Texans sendiri memang dari Houston Texans tuh butuh linebacker karena selain bisa dipasangin sama Aziz Al-Shaair, ya melengkapi dari tim yang udah ada gitu. Kayak I think itu Sonny Styles bakal jadi upgrade dibandingkan Henry To'o ataupun Aziz Al-Shaair. Itu untuk Texans kalau misalkan mereka punya top 5 pick gitu ya. Tapi gue pun merasa kayak selama potensial itu ada, dan alasan gue sebenarnya sama kayak tentang Arvel Reese. Dia punya potensi yang luar biasa. Secara fisikal dia bisa dibilang rare specimen gitu loh. Agak aneh ngomongnya kayak gitu, tapi sebenarnya tentang Sonny Styles sendiri, memang gue selalu juga sama Ohio State bisa ngerekrut Caleb Downs, Sonny Styles, dan juga Arvel Reese. Gue nggak tahu mereka satu class recruit atau enggak, tapi di dalam satu tim udah punya 3 pemain itu aja tuh udah luar biasa banget rekrutmen dari Ohio State. Tapi ya, gue mungkin sedikit balik tentang pertanyaan lu tentang linebacker terakhir yang diambil top 5 itu adalah di 2019, yaitu adalah Devin White dari waktu itu di draft sama Buccaneers. Devin White itu itu Devin Bush. Devin White. Yang gue ingat Devin White itu di draft nomor 5. Nomor 6-nya Giants yang ngepick. 2019 lo inget siapa yang dipick sama Giants? Nggak deh, kayaknya kita nggak ada 2019 tuh nggak ada pick deh. Cuma Dexter Lawrence doang, seingat gue. Yang mau di trade itu. Betul. Ya. Yang minta di trade itu. Yang minta di trade. Itu cuma itu ngeprank aja, pengen minta duit. Sonny Styles sendiri sebenarnya ini adalah waktu yang tepat buat dia masuk NFL. Kenapa? Kalau misalkan dia masuknya kayak Isaiah Simmons di 2017, gue ngerasa Isaiah Simmons tuh 2020. 20-an. 20. Exactly 2020 bareng Joe Burrow dan kawan-kawan. Ya, gue inget. Chase Young sama Chase Young tuh kapan? 2020 bukan sih? 20 ya, 20. 2021. Chase Young 20. Chase Young itu di draft, itu bareng sama Chase Young. Di draft setelah Joe Burrow, habis itu Jeff Okudah. Oh iya, deng, betul. Joe Burrow, Chase Young dan kawan-kawannya. Ya, tua dan segala macam, Herbert. Ya, kalau misalkan di 2020 mungkin secara defense belum complicated dan belum se-eksotik sekarang secara schematic ya, tapi dengan sekarang defense seperti Mike McDonald, terus habis itu Jason Winter, terus juga sekarang juga banyak defense yang udah mulai adopt the same thing, yaitu dengan positionless player. Jadi banyak yang dipasang dari DB mungkin bisa jadi slot, atau misalkan dari DB jadi linebacker, atau linebacker bisa main di trenches, atau misalkan defensive end jadi drop coverage. Itu selalu ada spot untuk pemain seperti Sonny Styles ataupun Arvel Reese ataupun Caleb Downs. Jadi kalau misalkan Sonny Styles is the best player for that role gitu, mungkin mereka lebih butuh off ball linebacker yang bisa punya great vision dan juga very quick, dan juga punya insting yang oke banget untuk ngejar ball carrier. Gue rasa itu adalah pick yang deserve untuk digunakan untuk memilih Sonny Styles di pick nomor 5 atau top 5 di NFL Draft. I see. Nah, gue punya mungkin yang lebih menarik lagi ya. Ini kan kita udah bahas. Benar. Berarti balik lagi outlier ya, kayak pemain-pemain kayak 3 pemain yang kita bahas tadi dari Ohio State ini outlier ya. Maksud gue mereka bisa punch above the positional value dari position mereka masing-masing sih menurut gue. Ya. Yes. Terutama ya 3-3-nya sih, soalnya selain Arvel Reese semuanya nggak positional value kan. Cuma they are so good at what they do, kayak
Lu kayak udah nggak peduli dia posisi apa, you just want that player ya kan. Apalagi dengan sekarang tuh banyak tim yang udah lebih sering menggunakan nickel formation dibandingkan kayak traditional 4-3 atau 3-4 gitu. Jadi Ka- Sonny Styles bisa dipasang di posisi mana aja, dia pernah main di safety. I don't think dia cukup cepat untuk main di nickel, tapi safety gue rasa itu adalah posisi yang bisa jadi secondary position buat dia. Oke. Nah, ini gue ada yang menarik lagi nih, ya kan. Nah, tadi kan kita udah bahas top 5 player in this draft, ya kan. Dan sekarang gue pengen bahas, well, this is kita masuk ke positional value. Gue mau bahas edge rusher, gue mau bahas cornerback. Kita bahas edge rusher dulu, ya. Jadi edge rusher ini setelah Arvel Reese ada dua pemain yang gue jujur I don't know, kayak gue suka tapi I don't quite fall in love because the cons of these two, which is Ruben Bain, edge rusher dari Miami, ya. Masih masih pas musim main 22 tahun. Uh, Very good, very thick, super cepat, powerful, ya kan. Good run defender, good pass rusher juga, very productive. Cuma permasalahannya adalah arm length, tangannya kecil, ya kan, T-Rex arm. Yang satu lagi ada edge rusher David Bailey. Nah, David Bailey ini secara fisik wise, athletic wise lebih oke dibanding Ruben Bain. Mereka tuh interchangeable lah antara David Bailey dan Ruben Bain ya. Kayak ada yang bilang mereka H2, salah satu H2, H3 tergantung dari kesukaan apa lo sama traitsnya. Nah, Ruben Bain David Bailey lebih tinggi dibanding Ruben Bain. Tangannya juga 33 inch lebih, ya kan. Jadi the threat is there. Dan yang kalau lo nonton Ruben Bain ya, David Bailey kebalik dulu, dia get off-nya cepet banget, benar-benar cepet. I think kalau kalau Ruben Bain itu cepet, yang ini lightning quick gitu kan. Tapi dia a bit lean, jadi dia nggak begitu powerful. Jadi kalau misalnya he get around the offensive tackle, kemungkinan tackle-nya susah buat recover. Tapi kalau dia ketahan nih, ya kan, karena dia quite lean dan dia sangat mengandalkan speed dia instead of the counters, instead of the move. Kadang dia tuh stop gitu. Although Bailey super produktif juga, kayak I think he's leading leading sacks in the nation sama TFL, 14,5 sacks, 19,5 tackle for loss kan. Lu antara kedua use ini yang benar-benar beda banget profilnya dan di posisi edge rusher, which one do you like the best with those two traits, different traits of people? Gue merasa kayak David Bailey lebih polished ya, lebih ready sebagai edge rusher dibandingkan Ruben Bain. Tapi Ruben Bain punya power, gue rasa punya power move yang bisa bisa juga berguna untuk tim NFL, tapi dia mungkin akan lebih banyak main sebagai 3-4 edge rusher gitu. Let's say dia tipikalnya mirip JJ Watt. Jadi dia JJ Watt secara arm length ya kinda average, tapi dia powernya luar biasa. Oh. Dan dia bisa main sebagai, kalau misalkan JJ Watt itu bisa main sebagai 4-3 defensive tackle, jadi ada 4 main rushernya, atau misalkan 3-4 edge rusher, dia main di 3 tech, di antara guard sama tackle. Ya, jadi kalau misalkan gue mainnya in the way Texans is playing right now gitu, dengan 4-3 base 4-3 dengan Will Anderson, dengan Daniel Hunter, tipikal pemain yang paling cocok sebagai edge rusher di posisi 4-3 defensive end edge rusher itu adalah David Bailey. Tapi ya tergantung schematic dari timnya sendiri ya. Jadi kalau misalkan your team playing in 3-4 defense, gue rasa Ruben Bain akan lebih cocok, dan dia memang juga punya traits yang cocok untuk main di posisi 3 tech tadi. Tapi kalau misalkan dia adalah edge rusher, murni edge rusher,
David Bailey adalah yang paling polis di antara 3 tadi ya. Karena gue rasa kayak Alvarez akan ada di posisi 2 di tengah-tengah mereka lah. Secara readiness untuk jadi edge rusher ya. Karena dia bisa jadi off ball linebacker juga. Tapi Oka, kalau 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 misalnya nih, kalau gue jujur ya, gue bingung ya. Di antara dua ini mungkin gue prefer David Bailey karena buset tangannya Ruben Ben tuh benar-benar kecil banget, kayak 30 inch gitu kan. Kayak super kecil. Sumpah, kayak beda 3 inch sama David Bailey gitu. Tapi lu kebayang gak sih kalau misalkan Jets ngedraft Ruben Ben, habis itu ntar duel 2 kali setahun Ruben Ben lawan Will Campbell. Anjing. T-Rex. Emang harus selalu kena stray mungkin ya. Anjing kena, gue lagi diem kena anjing. Tiap episode itu harus selalu diingetin. Tapi itu Battle of the Year sih, Battle of the Year. Sumpah, the meme is already written itself. Tapi gue kepikirannya jadi gini sih sebenarnya. Kayak kalaupun emang Bane tangannya pendek, tapi kayaknya his teknik bisa nutupin itu nggak sih? Kayaknya as a teknik buat teknik pass rush dia masih lebih ready nggak sih daripada David Bailey? Iya, menurut gue ya jauh. In that sense ya. Iya, makanya menurut gue gitu, kayak lu ambil Ruben Bane for his versatility di pass rush di posisi manapun as a pass rusher, tapi lu ambil David Bailey as a more explosive talent, a more explosive from the jump dari posisi edge rusher. Tinggal lu butuh pemain yang kayak gimana, bener kata Oka tadi. And I think tekniknya Bane itu in itself udah valuable banget sih buat dia bisa naik ke posisi ini as an edge rusher. Oke, jadi kalau lu berdua ya lebih prefer true edge with the yang lebih lengkap ya secara skill wise, kayak cuma kayak rely on the athleticism atau speednya aja gitu ya. Nah, nah tadi itu buat Oka nih edge rusher. Nah buat Andra, gue pengen nanya cornerback, ya kan? Sama kayak edge ada dua top cornerback yang bakal datang ke round 1 ya. Abis ini gap ya antara Mansour Delane dari LSU dan Jermont McCoy dari Tennessee ke cornerback 3 itu menurut gue jauh banget. Gue jujur gue nggak mau pick cornerback di top of round 2, back end of round 1. Gue prefer back kalau harus ambil corner mungkin kayak value-nya bakal ketemu kayak mid to late round 2 atau top of round 3 gitu kan. Sejauh itu menurut gue gap antara McCoy, Delane sama dan yang bawahnya kayak Chris Johnson, Brandon Cisse atau Colton Hood. Kalau lu Ndra, antara dua cornerback ini nih, Mansour Delane sama Jermont McCoy, lu lebih which cornerback do you think is the best Ndra out of these two and why? Yang kemarin nggak punya kemarin gue sempet lihat tape-nya Jermont McCoy karena pas bikin postingan yang buat start tier kan kompnya dia kan sama kayak Christian Gonzalez kan. Yes. Gue bener-bener lihat itu tape-nya dia nggak ada 2025, ada 2024. And I think cara dia bener-bener nge-shadow wide receiver, dia lengket banget sama receiver lawan dan bener smooth banget dia as in buka hipsnya, lari mundurnya, running routes barengan sama wide receivernya, nempel receiver itu bener-bener kayak kayak effortless gitu loh. Jermont McCoy. Jadi kalau gue mungkin belum merhatiin Mansour Delane secara lebih oke, tapi ini Jermont McCoy gue suka banget sih. Tape-nya dia gue suka banget. Cara dia nge-shadow wide receiver tuh di man-to-man coverage bener-bener enggak anjir. Iya sih. Bener-bener smooth banget ngeliatnya tuh enak banget nontonnya, bagus banget. Iya sih, Jermont McCoy tuh gokilnya dia bisa mirroring wide receiver route gitu, kayak benar-benar kayak bener-bener nggak jauh betul. Gap dia sama receiver tuh nggak pernah jauh. Gila. Itu yang gue suka dari Jermont McCoy, dan size-nya juga lebih Adele McCoy sih dibanding Delane, ya kan. Delane a little bit smaller dibanding Jermont McCoy, tapi nggak sejauh itu. Sayangnya Jermont McCoy. Tapi Delane
Tapi Dylan Muslim. Masa sih Gak tau si nih, gue liat di The Beast si Dylan apa itu? sebuah traits. Tapi gue kira lu mau ada input apa. Penting Nah, anjir mungkin buat mau Robert shock gitu Saleh kan. itu. Tapi yang gue sama kayak ini sih, sama kayak Abdul Carter. Abdul Carter juga Muslim. Iya benar. Uh, Iya benar. tapi siapa namanya, Jermot McCoy sayangnya dia miss the entire 2025 karena ACL kan. Iya. Nah, ACL. Mm-mm. although dia bakal baru 21 deh kayaknya. Enaknya Jermot McCoy, dia masih muda banget gitu. Delane, it's not that, dia juga nggak terlalu jauh menurut gue in terms of skill wise. Dia juga smooth dalam coverage gitu kan, walaupun dia nggak terlalu gede, he's good at jamming receiver tuh. Cuma emang permasalahannya tuh menurut gue, dia suspect to in break routes karena Oke. ya karena menurut gue the hip ya kan, or the speed nggak sesmooth Jermot McCoy gitu. Itu cuma itu doang, which is menurut gue nggak begitu banyak sih. Tapi jujur enggak, gue paling takut pick corner di round 1 ya kan, karena Tapi menurut lu bentar, McCoy itu kan kalau di beberapa mock draft McCoy di bawah Dylan kan. ya Tapi itu kan mostly karena cedera ACL-nya kan. iya Kalau dia betul. nggak cedera ACL 2025, Dia apakah dia konsensus? kalau dia nggak ACL di 2025 dan tape-nya sebagus 2024, kayak McCoy itu top 5 deh. Yakin banget gue, dia kayak might be the Masuk blue chip kita nggak? masuk blue chip, 100% masuk blue chip. Kayak ini ya, prospect level 2024 tape-nya tuh kayak part certain type of prospect level gitu sih menurut gue. Dan masalahnya menurut gue cornerback tuh posisi yang translate ke NFL-nya tuh paling lama buat progress ya kan. Jadi cornerback tuh menurut gue susah banget. Nah, Ya. makanya bust rate-nya tuh cornerback sangat tinggi gitu. Tapi kalau lu kalau lu nih Patriots bisa milih salah satu ya, lu bet on Jermot McCoy even though dia baru kena ACL, atau lu kayak pick the safer choice which is Mansur Delane. I guess mainin di gamble di Jermot McCoy. Yes. Karena satu, kalaupun dia nggak workout, ada Christian Gonzalez gitu loh di CB1. So ya dia at the end of the day McCoy pasti jadi CB2, dan dia yang harus lebih banyak bisa ngecover WR2 juga kan, karena WR1-nya pasti di shadow sama Christian Gonzalez. Berarti McCoy bakal in the other side. Tapi menurut gue gini juga, kalau emang ACL-nya hinder him too much buat nanti masuk di NFL, kalau gue sebagai Patriots ya, dengan kondisi yang sekarang, di Patriots sih lebih butuh corner yang bisa zone coverage gitu buat sekarang, karena lebih banyak main di zone, and I think itu nggak terlalu demandnya ke lutut itu nggak separah kalau lu main coverage. Jadi I think it's okay buat gamble ke Jermot McCoy sih kalau buat sekarang. Gue juga sih. Kalau gue jujur, gue kayak hampir gak peduli sama ACL dia sih. Kayaknya seingat gue kayaknya ACL itu ke cornerback gak terlalu ngaruh gak sih? Gak kayak ke wide receiver atau running back. Yang gue tahu, Derek Stingley dulu kayak pernah, gue nggak tahu dia kena ACL atau enggak waktu 2020, tapi dia sempat cedera for hampir di entire season gitu. Jadi dia makanya dia sempat secara mock draft juga turun di 2022. Dan ya, gua rasa ACL pun tetap krusial, apalagi untuk posisi yang membutuhkan speed kayak cornerback. Dan cornerback itu antara lu harus match up one on one dengan wide receiver yang sekarang makin lama makin kencang, atau misalkan main lawan slot wide receiver yang lebih nifty, lebih shifty, dan lebih secara agility juga luar biasa sekarang. Ya, ACL tuh penting untuk posisi seperti cornerback atau wide receiver atau running back.
karena itu adalah itu adalah skill position yang membutuhkan speed yang kenceng. Jadi gue pun sebenarnya jujur gue juga concern dengan apa yang udah didapat sama Jermaine McCoy dengan dia absen 1 season full dengan ACL. Iya, tapi di sisi lain gue melihat kayak di upside itu luar biasa dari Jermaine McCoy. Tapi gue justru lebih prefer dengan gue punya saver cornerback yang bisa yang bisa main physical dan main tackle seperti Mansur Dillane gitu. Yes. Karena selain satu hal lagi yang penting dari cornerback itu adalah game experience. Game experience kalau misalkan you don't have that many, lu nggak akan bisa match up one on one dengan wide receiver di NFL. Jadi ini kayak mereka tuh kayak 1A 1B sih. Jadi tergantung kalian opsinya apa. But if I have to be a GM, gue akan melihat Mansur Dillane sebagai prospek yang lebih safe dan dia punya floor yang udah ketahuan oke musim lalu di 2025. So maybe Mansur Dillane akan lebih difavoritin dibandingkan Jermaine McCoy, but gue pun melihat Jermaine McCoy akan ada tim NFL yang take a shot at him di first round. Kalau ya tapi jujur sih gue paling takut take corner sih. Gue kayak mending gue emang kayak kalau hoki lu dapat Derek Stingley atau Sauce Gardner kan. Ya kalau itu kan emang kayak udah top prospek dua-duanya, jadi lu pilih manapun juga akan oke-oke aja. Iya, kalau gue lebih prefer beneran veteran cornerback dah, yang udah dijadiin nama tim lain terus baru diambil. Ngeri sumpah cornerback tuh. Iya, gue tuh diubah ke safety kayak Jalen Ramsey tapi. Iya, karena memang udah kalau kayak cornerback udah tua tuh sering banget di-convert jadi safety, apalagi strong safety. Betul. Jalen Ramsey pernah, kalau lu ingat, Hall of Famer Charles Woodson juga dari cornerback di transfer jadi safety di Packers. Jadi banyak juga sih sebenarnya kayak kasus-kasus cornerback yang sempat cedera atau udah tua, habis itu di-convert sebagai safety. Kita banyak banget sih prospek yang mau dibahas, tapi sayangnya waktu nggak bakal cukup. But at least on the top run of the draft, please keep on eye on those players ya. Sebenarnya masih banyak lagi pemain-pemain yang belum kita bahas, kayak misalnya defensive tackle ada Caden McDonald, linebacker masih ada CJ Allen, Jacob Rodriguez. Yes. Which is juga adiknya dari AJ Terrell yaitu Avion Terrell juga ada di draft. Avion Terrell. Although gue nggak begitu suka cornerback sih ya di round 2 kurang. Tapi yang gue suka paling di Angelo Ponce dari Indiana. Masih banyak. Oh, di Angelo Ponce. Ya, yang corner kecil tapi mainnya gokil. Ngeri tuh katanya Sweaters-nya Seahawks anjing kayak wah anjir. Wah gila sih kalau ngeri sih anjir. Dipasang gimana dia kalau itu ya. Ya dia kecil tapi dia mainnya gila banget sih kayak rusuh banget. Tapi di antara just like for last hour ini discussion, sebenarnya kalau misalkan dari round 2 round 3 prospek yang mungkin kita belum sempat sebut, kayak siapa sih yang akan menjadi the hidden gem of the draft gitu di draft ini, Jo? Hidden gem of the draft. Let me think. Maybe karena kita udah bahas offense juga di episode sebelumnya, mungkin antara offense dan defense boleh. Offense boleh, defense boleh. Gue berharap Jacoby Lane jadi hidden gem sih. Gue masih berharap. Banyak hype-nya ya sebenarnya. Iya. Jacoby Lane. Ntar ya gue lagi mikir kalau offense ya, mungkin kalau offense I guess kalau receiver I guess I like Skylar Bell dari UConn. Dia tall. udah anjing. Low hanging fruit. Low hanging fruit anjing. Gak kuat nahannya. Kalau hidden gemnya mungkin kalau offense Skylar Bell ya, slot receiver dari UConn.
Kalau defense, ya ada satu dari Illinois tapi gue harus cek dulu namanya karena escape my mind. Bentar ya. Gabe Jacas. Gabe, gue nggak tahu bacanya Gabe Yakas kayaknya. Gabe Yakas dari Illinois. Ini edge rusher, kayaknya bakal di round 2, round 3 menurut siapa namanya, Dan Burger. Dia edge rusher 11 menurut Dan Burger. Nah ini menurut gue hidden gem di ini sih di draft kali ini. Namanya Gabe Yakas. Oke, well I guess that's it boys for today. Ya, thank you so much for listening to our today's episode di positional value. Next week sebelum draft harusnya kita akan live mock draft satu round rame-rame ya. Gua, Final Andra, mock draft. yes, Oka, Ardio, siapapun dari Warkop Media yang nanti join, kita bakal pilih dan bakal jelasin why we choose that player. Jadi latihan lah mock draft. Dan pantengin juga mock draftnya karena spesial. mock Spesial, draftnya. betul. Jadi that's what we have next week. So stay tuned and see you in the next episode. Jangan lupa subscribe, like, follow our social media here. Okay, have a nice day everyone. Bye bye.